Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Kita berjumpa kembali dengan acara Manna Rhema hari ini. Tentunya kita semua tetap bersemangat. Kita menggali kebenaran firman Tuhan, khususnya mengenai ke-7 sidang jemaat di Asia Kecil yang terdapat dalam Wahyu pasal 2 dan pasal 3 yang akan saya bahas sampai tuntas nantinya melalui pelajaran yang berseri ini. Tetapi terlebih dahulu, sebelum kita akan mendengarkan kelanjutan seri yang sudah dibahas pada waktu yang lalu, mari kita buka terlebih dahulu acara Manna Rhema hari ini dengan doa. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh kembali berjumpa dalam acara Manna Rhema hari ini, di mana kami belajar renungan firman Tuhan singkat mengenai ke-7 sidang jemaat di Asia Kecil. Terpujilah namamu Tuhan, kiranya Roh Kudus memberikan kepada kami senantiasa tuntunan supaya kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian, kita sampai kepada bagian yang terakhir dari sidang jemaat Tiatira, yaitu topik yang saya angkat pada edisi ini adalah sidang jemaat Tiatira bagian yang keempat. Ini adalah bagian yang terakhir. Di sini saya akan membahas mengenai 4 hal. Yang pertama adalah hukuman kepada sidang jemaat Tiatira. Kemudian yang kedua yang akan saya bahas adalah nasihat Tuhan kepada sidang jemaat di Tiatira. Kemudian yang ketiga, janji kepada barang siapa yang menang. Dan yang keempat, seruan supaya mendengarkan apa yang dikatakan Roh. Nah, saudara sekalian, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama kali kita akan bahas mengenai hukuman kepada sidang jemaat Tiatira yang kita bisa baca dalam Wahyu pasal 2 ayat yang ke-22. Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit, dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar, jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu. Maksudnya perempuan Isabel itu. Nah, saudara sekalian, di sini hukuman ditentukan kepada Isabel dan para pengikutnya. Nah, hukuman pertama dengan jelas itu akan diberikan apabila mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan Isabel itu. Hukuman yang pertama dikatakan, lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit. Nah, saudara sekalian, Tuhan akan menghukum dengan penyakit, saudara ya. Di dalam ranjang yang sama, di mana dia akan, Tuhan ternyata mengizinkan supaya mereka boleh menderita penyakit untuk sebagai hukuman atas perbuatan zina dan penyembahan berhala yang mereka lakukan. Kemudian hukuman yang kedua disebutkan bahwa mereka akan dilemparkan ke dalam kesukaran besar. Bahkan bukan cuma itu saja, dikatakan juga bahwa Tuhan Yesus akan membunuh anak-anaknya, ya, membunuh anak-anaknya. Itu merupakan suatu penghukuman juga yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, kesukaran yang dimaksudkan di sini adalah kesukaran besar yang akan dialami oleh mereka yang mengikuti ajaran sesat daripada perempuan Isabel ini. Ya, jadi itu maksudnya daripada hukuman yang akan ditimpakan kepada sidang jemaat Efesus yang mengikuti ajaran Isabel ini. Kemudian saudara sekalian, kita akan membahas
bagian yang ketiga tentang nasihat, ya. Jadi artinya hal yang ketiga yang kita bahas itu kemudian kita akan membahas hal yang kedua mengenai nasihat kepada sidang jemaat di Efesus yang dapat kita baca dalam Wahyu pasal yang kedua ayat yang ke-24 sampai 25. Dikatakan demikian. Tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira yang tidak mengikuti ajaran itu dan yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis, kepada kamu aku berkata, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu. 25, tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. Nah, di sini adalah nasihat Tuhan kepada sidang jemaat Tiatira, khususnya adalah orang-orang yang tidak mengikuti ajaran sesat Isabel, yaitu dikatakan orang-orang lain di Tiatira yang tidak mengikuti ajaran itu dan tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis. Ini adalah nasihat kepada Tuhan Yesus Kristus. Nasihat yang pertama dikatakan bahwa orang-orang yang tidak mengikuti Isabel dan segala macam ajarannya, dikatakan, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu. Jadi artinya Tuhan tidak memberikan beban kepada sidang jemaat yang tidak mengikuti ajaran daripada Isabel. Jadi beban-beban itu tidak akan pernah terjadi kepada mereka yang tidak mengikuti pengajaran Isabel. Tetapi kalau beban kebenaran, asas kebenaran sesuai dengan firman Tuhan yang mereka pikul, itu adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh jemaat yang mengikuti ajaran Kristus. Tapi beban-beban kesusahan itu tidak akan pernah terjadi. Tapi kalau harus memikul beban kebenaran, itu memang sesuatu yang lumrah. Mereka harus pikul sebagai orang-orang yang mengikuti ajaran Kristus. Nah, saudara sekalian, kita akan membahas hal yang ketiga tentang, saudara sekalian, nasihat yang kedua adalah, tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. Ini terdapat dalam Wahyu 2 ayat yang ke-25. Jadi mereka yang sudah memegang ajaran yang benar daripada Yesus Kristus, mereka disuruh tetap memegang ajaran itu dan tidak boleh melepaskannya. Ajaran itu harus dipegang, harus diikuti sampai kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali. Yang kalau kita baca di ayat yang ke-25 itu, kita akan melihat bagaimana janji Tuhan kepada orang yang menang itu dan seruan kepada sidang jemaat di Efesus. Janji Tuhan pada orang yang menang itu di Wahyu 2 ayat 26 sampai ayat yang ke-28. Dikatakan, dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Ayat 27, dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi, mereka akan diremukkan seperti tembikar tukang periuk, sama seperti yang kuterima dari Bapakku. Ayat 28, dan kepadanya akan kukaruniakan bintang timur. Nah, saudara sekalian, kalau kita perhatikan di sini, saudara, bahwa ada janji yang akan diberikan oleh Tuhan Yesus pada orang-orang yang menang, yaitu orang-orang yang tidak mau mengikuti ajaran sesat dari Isabel ini. Janji yang pertama dikatakan di situ bahwa mereka akan memerintah bangsa-bangsa bersama dengan Tuhan Yesus. Jadi akan memerintah bangsa-bangsa bersama dengan Tuhan Yesus, yaitu kuasa untuk memerintah bangsa-bangsa.
dan dikatakan bahwa mereka yang menang atas segala dosa-dosa yang ditawarkan oleh Nabi Isabel ini, yang tidak terpengaruh oleh ajaran sesat ini, maka mereka akan memerintah dunia ini bersama-sama dengan Yesus Kristus. Kemudian di sini juga ada janji, dikatakan hal yang kedua janjinya adalah mengaruniakan bintang timur kepada orang yang menang. Yesus Kristus berkata bahwa aku adalah tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang di Wahyu 22 ayat 16. Jadi orang yang menang, yang melakukan pekerjaannya sampai akhir zaman dan tidak mengikuti ajaran sesat Isabel, akan mendapatkan janji yang sangat indah, yaitu Yesus Kristus sendiri. Dan orang-orang itu akan bercahaya seperti Yesus, bintang timur yang gilang gemilang. Jadi itu adalah janji yang diberikan kepada barang siapa menang. Yang pertama, kuasa untuk memerintah bangsa-bangsa. Yang kedua adalah mereka yang menang akan bercahaya seperti Yesus, sang bintang timur yang gilang gemilang. Kemudian saudara perhatikan juga di dalam ayat yang ke-29 merupakan ayat seruan kepada sidang jemaat di Tiatira. Kemudian kita akan membaca ayat yang terakhir yang terdapat dalam Wahyu pasal yang kedua ayat yang ke-29. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Nah, ini merupakan seruan kepada sidang jemaat Tiatira supaya boleh mendengarkan apa yang dikatakan oleh Roh Kudus kepada mereka. Sehingga dengan mendengarkan apa yang dikatakan Roh Kudus kepada mereka, tentu sidang jemaat Tiatira ini akan menjadi sidang jemaat yang lebih baik. Kita sudah membahas serangkaian mengenai sidang jemaat Tiatira, mulai dari bagian pertama sampai bagian yang keempat yang berakhir pada saat ini. Sudah kita bahas tuntas seluruhnya. Mari kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kalau kami sudah belajar mengenai sidang jemaat Tiatira bagian yang keempat, bagian yang terakhir ini, supaya kami punya gambaran yang luas mengenai sidang jemaat di Tiatira, dan kami boleh mengerti Tuhan tentang segala hal yang berkaitan dengan sidang jemaat Tiatira. Terpujilah namamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.